Nama saya Novi Trianti, merupakan mahasiswi D3 Manajemen Sumber Daya Manusia Politeknik Ketenagakerjaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai satu narasumber di mana beliau merupakan seorang wirausahawan yang akan berbagi informasi dan juga berbagi cerita kepada kita semua, sehingga harapannya informasi dan cerita yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat memotivasi kita untuk memulai usaha. Untuk itu, simak video berikutnya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Arista untuk alamat tinggal. Sekarang aku tinggal di Grabak, Purworejo, Jawa Tengah ya, kalau buat yang kurang tahu, jadi di daerah Jawa Tengah. Terus untuk keseharian, aku kerja dan ini, usaha sendiri di rumah. Kakak kan punya usaha nih, kira-kira kakak boleh nggak sih ngejelasin secara singkat aja nih profil usaha kakak atau usaha apa sih yang kakak jalanin? Kalau usaha yang aku jalanin itu lebih ke slow fashion ya. Jadi usaha mandiri di rumah, jahitan rumahan, untuk arahnya ke modiste. Jadi yang jahitan wanita. Jadi aku nerimanya jahitan wanita kayak misalnya kebaya, dress, terus apa sih? Ya semacam itulah. Kan kalau misalnya jahitan kan kadang ada beda-beda ya. Ada yang di tailor, ada yang di modiste, ada yang butik. Kalau butik itu yang jahitan terjadi. Nah kalau aku itu arahnya lebih ke modiste, jahitan wanita. Gitu. Nama produknya itu Wine. WHYNE. Oh, baik. Oke. Jadi lebih ke arah kayak kalau misalnya ada yang mau custom jahit gitu bisa ke kakak gitu. Jadi kakak nggak menyediakan baju yang udah jadi yang jahitan gitu kak. Iya, tapi kalau misal dulu awalnya aku nyediain produk dulu. Soalnya kan aku baru mulai ya dulu awal tuh. Hmm. Jadi aku nyediain produk yang udah jadi dulu, biar nanti kalau ada yang udah beli tahu, oh ternyata dia bisa jahit. Dia ada produknya kayak gini, buat ngenalin produk dulu. Dulu awalnya kayak gitu. Tapi kalau sekarang karena udah berjalan, ya aku nerusin untuk custom. Sumber ide usaha dari mana dan apa yang bisa bikin kakak kepikiran nih untuk buka usaha itu? Kalau sumber ide itu sebenarnya udah rencana lama ya. Dulu kan kita kalau SMP kadang suka kepikiran nggak sih besok kalau misalnya gede mau jadi apa gitu kan. Mm-mm. Nah dulu aku sebenarnya udah kepikiran kalau aku pengen jadi desainer, Um, pengen buka usaha sendiri gitu kan. Terus kalau motivasi yang bikin aku benar-benar yakin buat buka usaha itu dulu aku sempat, dulu sih ya, baru tahun kemarin, aku sempat kerja sama orang, dia usianya cuma 1 tahun lebih tua dari aku, tapi dia benar-benar bisa bikin usaha. Dan aku lihat ternyata bikin usaha itu nggak susah gitu. Jadi aku motivasi buat kayak aku ngeyakinin diri aku sendiri kalau ternyata gampang kok. Yang penting yakin dulu gitu. Terus akhirnya karena aku juga lagi free, jadi nggak ikat sama kerjaan yang terlalu makan waktu gitu kan. Aku beraniin diri buat buka usaha. Kapan usaha kakak ini dimulai beroperasi gitu? Januari tahun kemarin, awal Januari, persis. 2023. Oh, Iya, 2023 Januari. Udah baru setahun mulai. berarti ya kak ya? Iya, alhamdulillah. Kak, keunikan produk apa yang kakak miliki itu sebagai keunggulan dibandingkan produk-produk atau di tempat lain gitu kak? Kalau keunikan, sebenarnya kalau dari penjahit sama ya. Keunikannya itu produknya lebih eksklusif karena dia tuh buat jahitannya kan nggak ngikut pasaran gitu loh. Kalau misalkan kadang ada orang yang berani jahit, berarti dia emang pengen buat produk yang beda dari yang lain. Pengen buat produk yang emang beda dari yang lain. Gitu kan. Terus untuk keunikan lebih lanjutnya itu kayak hiasan busananya. Ada kayak manik-manik, pasang manik-manik. Hmm. Nah itu kadang itu bisa jadi apa ya? Eh, apa sih namanya? Buat jadi karakteristik itulah. Jadi orang tuh lebih tertarik gitu. Nah sebenarnya kalau untuk penjahit rata-rata ya sama kayak gitu sih Kak. Jadi untuk produknya itu lebih terbatas, lebih Lebih kayak limited gimana lah tuh? ya kak ya, karena custom Iya, sendiri gitu. iya custom sendiri. Terus
kalau produknya udah pasti handmade ya, karena emang bener-bener gimana sih yang ngerjain sendiri atau gimana gitu kan. Jadi bukan proses yang produksinya massal gitu, bukan. Terus untuk perbedaan dari yang lain itu sebenarnya aku gini, kan kalau misal penjahit itu dapat stigma negatif ya, kalau misal penjahit itu biasanya lelet, nggak tepat waktu. Nah itu rata-rata biasanya kayak gitu. Nah kalau penjahit itu emang rata-rata biasanya dikasih waktu dari customer-nya. Jadi misal bilang, Kak aku pengen jadi tanggal sekian. Kalau aku berusaha untuk merubah itu. Jadi karena aku yang punya usaha, aku tahu sebenarnya customer itu adalah raja ya. Jadi kuncinya kan kepercayaan. Jadi aku pengen, aku yang ngasih waktu. Jadi aku lihat dulu. Misal ada customer datang, nanti aku yang ngasih waktu, Kak tanggal sekian jadi ya. Jadi bukan dia yang minta, Kak tanggal sekian tolong jadi ya gitu. Dan alhamdulillahnya kalau jahitan custom itu biasanya orang masukin jahitan sekitar paling enggak 2 minggu sebelumnya lah. 2 minggu sebelum hari H tuh biasanya orang udah masukin jahitan. Nah dalam rentang waktu 2 minggu itu aku cari waktu di mana aku uh, luangnya itu hari apa, luangnya itu tanggal berapa, jadi aku tentuin buat jadinya hari itu. Jadi aku usaha gimana caranya jadi hari itu, tapi aku nggak diatur sama customerku. Soalnya kalau misalnya aku diatur sama customerku, misal gini, Kak aku jahitin sekarang 2 hari lagi jadi ya gitu. Kan tuh nggak mungkin ya. Iya, ya. Kalau misal modelnya susah banget, terus kan nggak mungkin ya. Terus kalau misalnya aku gimana sih kayak ngebet, oke bisa Kak saya usahain, tapi nanti kalau misal sampai waktunya kok belum jadi kan malah lebih Jadi kecewa kan. mengecewakan ya. Iya, malah lebih ngecewakan. Padahal kalau misalnya orang bisnis kan kunci utamanya yaitu tadi kepercayaan sama komunikasi gitu kan. Jadi gimana caranya aku tuh pengen ngasih kepercayaan, aku ngasih tanggal sekian jadi, ya tanggal sekian jadi beneran. Gitu. Jadi kalau misalnya dia yang tadi itu minta 2 hari jadi ya Kak, ya dengan berat hati aku bilang aku nggak bisa dan aku tetap nggak tahu nolak. Itu juga biar bisa geser apa stigma katanya penjahit itu kurang tepat waktu. Jadi aku yang bikin waktunya. Aku izin balik ke pertanyaan tadi. Aku beringat kalau Ya. misalnya kakak ngejalanin usaha ini tuh yang jahit itu kakak sendiri atau emang kakak punya karyawan gitu kak? Kalau sekarang aku baru sendiri. Oh, Jadi semua aku handle sendiri. keren banget kak. Berarti semua prosesnya kakak yang handle sendiri gitu ya kak? Iya, dari awal ketemu customernya atau proses apa kan kalau bisa mau custom kan ukur ukur apa customernya dulu gitu Kak, buat pola, buat apa sih model kalau misalnya ada yang minta request bikinin model aja sih gitu kan. Itu aku juga yang buat. Jadi ya semua prosesnya baru aku. Jadi aku belum sempat duplikat orang buat bantu gitu belum sempat. Proses produksi atau proses pelayanan gimana dalam membuat produk kakak? Jadi gimana dari mulai proses produksinya, tadi kan kakak cerita kakak yang buat sendiri itu kira-kira prosesnya kayak gimana aja sih kak sampai sampai dengan pelayanannya itu gimana gitu atau kalau bisa online atau bagaimana gitu kak? Kalau proses produksinya sistemnya PO, sistemnya pre-order. Jadi kalau dulu awal aku buka usaha itu aku buat produk buat aku sendiri. Aku yang foto, aku yang jadi modelnya gitu ya. Aku yang foto terus nanti karena itu aku nge-share-nya di sosmed, otomatis kan orang kadang nggak tahu ukuran badannya sendiri ya. Jadi aku ya itu buat apa size chart, buat size chart. Jadi kalau misalnya buat yang nggak tahu size badannya berapa-berapa gitu nanti ada size chartnya gitu. Nah nanti bisa milih modelnya sendiri atau mau request kan, aku mau pengen model kayak gini, misal online gitu bisa. Terus ada size chartnya kalau misalnya dia nggak tahu ukuran badannya. Kalau misalnya jarak jauh kan nggak mungkin dia yang datang jauh-jauh atau aku yang datang jauh-jauh mengukur kan. Sebenarnya sih ada apa namanya? Ada caranya dia ke penjahit lain minta diukurin gitu. Cuman kadang orang nggak sampai ke situ sih. Jadi biar buat gampangin aja pakai size chart gitu. Awalnya ya itu proses pengukuran. Yang kedua kalau misalnya orderan udah masuk, aku jarang banget minta DP. Karena aku takut namanya orang pegang uang kan, dia udah pegang uang kadang puas dulu ya. Jadi nanti aku takutnya itu ganggu proses aku ngerjainnya. Ganggu proses ngerjainnya karena aku ngerasa kan aku udah dapat uang gitu. Nah jadi aku jarang banget dapat DP. Nanti waktu proses produksinya itu
aku mulai dari buat pola. Setelah buat pola, aku biasanya buat meyakinin kalau misalnya itu bakal jadi sesuai ekspektasi itu aku gambar dulu. Soalnya kalau misal masih dalam bayangan kan susah ya. Nanti gimana gitu. Mungkin ada fotonya tapi kan kita kadang foto itu juga kurang jelas gitu. Jadi aku ya masih perlu gambar lagi. Nanti kalau udah digambar terus pernah aku kurang yakin ya buat ngerjain tuh biasanya aku sampel dulu. Jadi aku pakai bahan lain, aku buat sampel yang gitu. sama kayak produk. Iya, buat sampelnya dulu. Nanti kalau misalnya sampelnya udah jadi, atau mungkin sampel kan bisa direvisi ya. Sampel bisa direvisi, diperbaiki. Jadi biar sesuai sama ekspektasi dulu, sesuai keinginan customer dulu. Terus nanti kalau misalnya udah, nanti baru aku buat langsung di kain utamanya. Jadi buat antisipasi lah daripada udah proses di kain utamanya ternyata nggak jadi gitu kan. Soalnya aku juga masih proses belajar gitu. Jadi masih kadang masih gimana sih gitu. Masih takut itu kalau modelnya mungkin aku belum pernah buat gitu. Kan itu juga kayak tantangan gitu lah. Terus kalau misalnya udah jadi, aku langsung hubungi customernya, ini udah jadi. Terus nanti proses pengirimannya aku ngasih list, pengen pakai ekspedisi yang mana. Terus atau ya intinya kayak gitu. Kalau misalnya nanti kalau misalnya udah dikirim gitu kan, dikirim barangnya nyampe nanti aku baru baru nerima fee-nya gitu. Jadi ya aku jadi nerima di akhir emang gitu di ya, akhir. Iya, aku lebih lebih puas kayak gitu loh. Nanti pelanggannya lihat dulu produknya gimana, nanti baru proses pembayaran. Oke. Tadi kalau untuk pelayanannya gitu kan, misalnya kakak itu hanya melayani dari apa gitu, online atau bisa datang ke rumah atau ada Shopee atau ada apa gitu kak? Online, offline bisa. Kalau dulu online. Kalau online itu biasanya aku di IG. Di IG nanti proses pengirimannya. Kalau misalnya aku yang free ongkir juga bisa di Shopee sih. Kadang kan orang lebih pilih yang free ongkir ya. Itu bisa di Shopee. Terus kalau yang offline bisa datang ke rumah. Atau enggak kalau misalnya teman yang dekat, kan aku sering bolak-balik Jogja ya. Temanku juga ada yang di Jogja gitu. Nanti bisa COD ketemu langsung sih di tempat gitu. Ke Jogja kan aku ya nggak cuma ke tempat orangnya itu sih, aku juga biasanya belanja kain langsung di sana, belanja kebutuhan jahit lah. Oh ya kak, kalau misalnya tadi, kalau misalnya ada customer itu tuh mereka bawa bahan sendiri atau bahannya kakak yang nyediain gitu kak? Oh iya, kalau itu tergantung permintaan sih. Kalau misalnya dia ada barangnya ya aku tinggal jahit, tapi kalau misalnya nggak ada, aku bisa nyariin gitu. Tapi sejauh ini lebih seringnya aku yang nyariin. Aku yang nyariin bahannya. Oke kak, mungkin selanjutnya apa sih motivasi berjualan atau berwirausaha kakak? Motivasinya untuk yang jelas itu lebih ke penghasilan ya. Kalau jujurnya lebih ke penghasilan. Terus untuk yang lainnya itu, aku ngelihat kalau pebisnis itu bukan lumayan, pebisnis itu keren gitu. Dia bukan ngatur waktu, dia bukan dikekang waktu, tapi dia yang ngatur waktu. Jadi aku melihat kalau orang bisnis itu, dia bisa lebih nikmatin waktu gitu loh. Jadi dia bisa ngatur waktu gimana dia mau kerja, gimana dia mau usahanya gitu. Iya, jadi kayak kita yang nge-manage itu semua gitu, nggak kita yang diatur sama orang lain. Dan apalagi kalau misalnya waktu itu kan paling susah ya kalau misalnya diatur. Kadang ada males, kadang ada, apalagi sekarang dikit-dikit HP gitu ya. Tapi kalau misalnya orang bisa ngatur waktu itu aku lihatnya kayak keren sih. Jadi aku ya kayak kemotivasi buat usaha selain karena penghasilan. Dan itu juga mungkin kakak apa namanya kayak minatnya nggak sih kak di ini gitu, di bidang desain? Karena bidangnya juga. Ya itu tadi aku bilang kalau misalnya itu tuh emang udah rencana awal dari SMP. Aku inget itu waktu itu aku SMP udah kepikiran kayaknya kalau misalnya bisa aku jadi penjahit bagus deh. Kayak emang udah arahnya ke situ. Kira-kira pengalaman kakak nih selama ngejalanin usaha, pengalaman apa aja? Kalau pengalaman
Kalau pengalaman biasanya kalau yang di bidang yang sama kayak aku gini tuh biasanya ada yang fashion show gitu kan, ada yang ikut event, ada yang ikut apa namanya, ada yang ikut komunitas gitu. Tapi kalau aku sejauh ini masih belum. Sejauh ini aku karena masih, tadinya kan ini pengen jadi usaha utama ya, tapi karena aku akhirnya ikut kerja sama orang juga, jadi untuk pengalaman ke situnya aku belum sejauh itu sih. Jadi untuk sejauh ini ya paling pengalaman apa ya? Ya sebenarnya pengalaman banyak, tapi kayak pengalaman kecil-kecil gitu. Tapi kalau yang pengalaman yang besar kayak ikut event, ikut fashion show dan lain-lain gitu belum. Kira-kira kesulitan dan kemudahan apa yang kakak alami nih selama ngejalanin usaha? Pasti nggak bakalan mudah, nggak mulus-mulus aja kan ya kak? Itu kira-kira apa kak? Ya pasti. Kalau kesulitan bisa dibilang banyak ya, lebih banyak kesulitannya karena yang tadi udah pernah aku bahas, kesulitannya itu kalau misalnya kadang ada customer yang ngasih apa ya, customer yang ngasih request yang aku belum pernah buat. Itu susahnya karena gimana caranya customer bisa percaya kalau aku bisa buat itu gitu kan. Terus kesulitan lain tuh biasanya kalau di usahanya lebih ke itu sih. Terus oh ya, sama kesulitan buat atur pasarnya. Soalnya kan kalau aku buka usahanya itu masih di desa ya. Buka usahanya masih di desa di mana orang-orang tuh kadang lebih milih buat beli. Jadi bukan buat apa ya? Orang kalau misalnya buat baju itu kayak pandangannya ngapain sih buat, kan bisa beli gitu kan. Jadi aku lebih susah buat ngatur pasar. Makanya aku waktu awal usaha pun aku buka promosinya itu di sosial media karena emang kalau misalnya ngandelin orang-orang sekitar emang susah ya. Kalau di sosial media pun yang Jangkauan. awal-awal order itu kenalan orang-orang terdekat gitu kan. Nah, tapi aku lebih pengen ngatur pasarnya. Dulu aku tuh mikirnya gimana caranya ngubah pikiran orang-orang, gimana caranya biar mereka itu lebih prefer ke buat pakaian daripada beli pakaian gitu kan. Tapi makin kesini aku makin lihat kalau ternyata bukan gimana cara merubah cara pandangnya, tapi gimana cara merubah orangnya. Jadi kita ngerubah orangnya, merubah orang-orang yang emang dia itu lebih suka buat pakaian, dia lebih suka barang-barang yang handmade gitu, barang-barang yang jarang ada di pasaran. Jadi dia pengen modelnya gimana, dia bisa buat itu, bisa apa sih, bisa produksi itu sendiri. Jadi bisa misal ada orang yang punya imajinasi, aku pengen buat baju kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan itu beda banget dari pasaran, dan aku pengen punya pasar orang-orang yang kayak gitu. Pengen punya pasar orang-orang yang dia itu lebih prefer ke buat pakaian daripada ke beli pakaian. Nah, itu untuk kesulitannya. Ya, sejauh ini masih itu sih kesulitannya. Jadi, sulit. Tadi itu yang proses kalau misalnya emang apa sih, orderannya itu challenging ya. Terus sama kesulitan ngatur Target pasarnya, pasar ya. ngatur sasaran orangnya itu gimana. Iya. Untuk kemudahannya banyak. Kan era digital ya. Kemudahannya yaitu kalau misalnya mau jualan udah nggak perlu cari Aksesnya orang lebih sekitar. mudah ya. Iya, lebih dimudahkan itunya. Ke pemasarannya, ke pengiklanannya itu lebih mudah. Cuman ya aku belum apa ya, belum sebesar itu, kayak belum promosinya itu belum segencar itu gitu loh. Karena masih sendiri juga sih. Jadi belum ada partner buat aku belum duplikat orang buat ikut kerja sama bareng. Kira tips dan trik untuk berwirausaha untuk calon-calon yang kayak orang mau buka usaha nih, kira-kira tips and triknya ada kayak gimana nih kak dari kakak yang udah mulai usaha duluan? Kalau tips and triknya itu yang pertama itu lebih ke niat. Niat dulu, yakin dulu kalau misalnya bisa buat usaha, tapi juga harus ada apa ya, harus ada usahanya. Yang pertama itu pengalaman. Kalau misal mau buat usaha tapi belum ada pengalaman kan nol ya. Jadi cuma ada bayangan gimana mau buat usaha tapi belum pernah ngerasain, belum pernah ikut orang yang udah bikin usaha. Jadi ya itu, yang pertama itu niat dulu, terus harus punya pengalaman juga sih. Sama untuk tipsnya itu dari aku kayaknya harus konsisten.
Soalnya usaha kan emang gak gampang ya naik turun. Jadi emang harus konsisten gimana caranya. Pokoknya tiap hari aku harus ngelakuin itu. Dan usaha itu jangan dibuat kayak beban. Usaha itu kayak buat apa ya, teman, buat hobi. Jadi nanti kalau misalnya udah deket, kan kalau teman udah jadi hobi gitu kan, kita lebih ngerasa deket ya. Jadi Hmm. kayak nggak beban gitu. Nah, itu lebih Jadi lebih memudahkan enjoy sih. aja ngejalaninnya ya Kak. Iya, jadi kalau waktu ngerjain tuh ya udah aku seneng aja, aku Hmm. nggak ngerasa ini beban, aku nggak ngerasa ini tuh sesuatu yang nyita waktu aku gitu. Oke, baik, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang beliau sampaikan dapat memotivasi kita dan juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Ambil baiknya, buang buruknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.